Ya, selamat pagi teman-teman ya. Ini Mega Teknik ingin membagikan tutorial contoh atau simple juga cara membersihkan mesin mobil teman-teman ya. Ini kan sangat kotor sekali ya teman-teman. Ini sudah hampir 9 bulan ya. Sudah hampir 9 bulan tidak pernah kami cuci ya teman-teman ya. Ya, rencananya pagi ini mau saya cuci dan ingin membagikan sedikit pengalaman ya teman-teman ya. Yang jelas untuk keamanan atau tutorial yang baik ya teman-teman untuk membersihkan mesin mobil ya teman-teman ya. Ini terdiri dari aki, komponen yang vital ya teman-teman, juga pernapasan ya, pernapasan filter ya. Ini nanti kita bersihkan semuanya ya teman-teman, tapi tidak sebersih di salon ya teman-teman, karena kalau di salon ada cairan tersendiri teman-teman ya. Ini jadi kita membersihkan secara manual ya teman-teman ya, dengan aman dan tidak merusak mesin teman-teman ya, yang biasanya sering terjadi di filter ya. Di filter ini jangan sampai kemasukan air. Kalau dikemasukan air nanti bisa masuk di dalam mesin, bisa merusak piston dan stangnya ya teman-teman ya, juga puringnya, otomatis pasti turun mesin. Kalau filter ini sampai bocor dan airnya masuk di dalam pernapasannya teman-teman. Coba kita buka saja ya. Ini terdiri dari filter ya teman-teman ya. Ya, ini filter udara. Filter udara ini bertugas untuk menyaring udara yang masuk agar lebih murni masuk ke dalamnya teman-teman ya, biar bersih melalui filter ini sendiri. Dan ini selang pengambilan dari luar masuk ke dalam filter. Nah, nanti masuk atau disedot ya teman-teman ya, di lubang ini sendiri. Ini lubang yang sangat vital ya teman-teman ya, jangan sampai kemasukan air. Ini kemasukan air 1, 2 atau 3 bahkan 5 tetes saja ini sangat bermasalah jika masuk ke dalam mesin ya, piston itu sendiri. Nah, ini pengalaman temen, ada yang pernah mengalami rusak ya teman-teman ya, karena ini kemasukan air, kemasukan air di waktu mencuci. Mungkin ada rongga yang bisa kemasukan air, bisa dimasukin oleh air, atau bahkan di atas ini sudah rapuh, bolong gitu ya teman-teman ya, atau di sirip-sirip ini rapuh atau bolong. Seandainya dicuci nanti air masuk ke dalam lubang udara ini ya teman-teman ya, itu sangat vital dan bisa merusak mesin. Pasti terjadi turun mesin, terutama di mobil Xenia atau Avanza ya. Ya, untuk semua jenis mobil kita harus hati-hati dalam mencucinya ya. Mencuci dengan selang sendiri teman-teman, dengan tekanan yang tinggi. Untuk bagian mesin ini mudah-mudahan semuanya aman. Yang kita hindari dan yang harus kita jaga agar air tidak masuk ke dalam rongga udara, pengambilan rongga udara dalam mobil ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita perbaiki karet-karetnya ya. Kita tutup kembali teman-teman ya, kita tutup kembali dengan rapat dan kita kancing. Ini posisi waktu nyuci jangan sampai terbuka atau jangan sampai tidak rapat teman-teman ya, dan harus rapat sekali agar tidak kemasukan
air nantinya di waktu mencucinya ya teman-teman ya. Oke, next kita lanjut di pencucian teman-teman ya. Kita lanjut ke next penyucian ya. Ya teman-teman, kita lakukan proses penyemprotan ya. Penyemprotan. Ya langsung kita semprot aja debu-debunya teman-teman ya. Ya kita bersihkan di sela-sela yang sempit ya. Ini semua aman teman-teman ya, ini semua aman. Yang perlu kita perhatikan dan sangat berhati-hati ya, agar air tidak masuk ke lubang filter ya teman-teman ya, karena itu fatal kalau itu terjadi. Nah, jadi di bagian sekitar filter kita rendahkan tekanan airnya ya teman-teman ya. Ini ada stat ya, ada dinamo stat, jangan disiram secara langsung, kita lewatin aja, nanti kita cuci dan kita bilas seapa adanya, jangan terlalu disentor ya. Untuk aki-aki ini aman, langsung kita sentor aja. Setelah kita lakukan penyemprotan, lalu kita sabun teman-teman ya. Kita sabun. Next kita langsung sabun aja teman-teman ya. Kita sabun, kita lap-lap ya. Ya, kita sabun, mana yang bisa permukaan bisa disabun ya teman-teman. Ya, ini adalah filter ini ya. Dan ini oli power steering ya teman-teman ya, tempat atau wadah oli power steering. Untuk dinamo AC ya, atau dinamo power ini aman sil-silnya, walaupun kena air nggak kemasukan air ya, karena ada sil-silnya. Terus yang kita harus perhatikan ini adalah dinamo cas ya teman-teman. Dinamo cas ini dibasahin nggak apa-apa, karena di dalam gulungannya ada pelindung pernisnya ya teman-teman. Jadi aman jika terkena air atau tersiram air teman-teman ya. Untuk panbel juga aman walaupun dia basah. Untuk aki kita cuci, nggak perlu dilepas ya, nggak perlu dilepas, kita lap, kita cuci, kita sabun, walaupun basah dia tetap aman. Untuk ini alarm ya, speaker alarm ini juga aman teman-teman ya. Yang penting posisinya agak ke bawah gitu, agak nunduk, jadi kalaupun ada air dia nggak masuk ke dalam tapi netes ke bawah ya teman-teman. Ya, untuk radiator juga itu kan ada dinamo radiator, dinamo kipas radiator, itu dibasahin nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, ini proses penyabunan sudah. Tadi waktu penyabunan kurang lebih 30 menit, tapi tidak kita video karena lama sekali jika di video teman-teman ya. Kita proses ke pembilasan ya, kita proses ke pembilasan teman-teman ya. Kita lakukan di aki disiram seperti ini, asalkan kunci off ya,
kunci atau kontak mobilnya off. Nah, langsung kita siram. Ya, ini ada trompet ya. Nah, kita siram begini aja sekali lewat. Ini tempat sekring teman-teman ya. Ini tempat sekring nggak apa-apa disiram karena ada tutupnya. Tutupnya asalkan rapat ya, aman teman-teman ya. Perlu kita kecilkan tekanan air untuk filter udara ya. Filter udara asalkan rapat dia tetap aman. Nah, di bawah filter udara kita semprot lagi, kita kencangkan lagi. Di sini ada kabel-kabel ya, tapi aman ya teman-teman, kabel-kabel asalkan tidak on. Ini posisi off semua ya. Nah, itu ada dinamo start ya, dinamo start aman, terus sekali lewat aja airnya. Ini dinamo kipas radiator ya teman-teman, aman, disiram aman karena ada tutupnya, dia tertutup, tertutuplah bodi teman-teman ya. Itu dinamo AC atau kompresor AC, sentor aja nggak apa-apa, aman-aman teman, aman. Ini bagian bawahnya kita sentor aja. Ini sudah dilakukan penyabunan tadi ya teman-teman ya. Ya udah selesai teman-teman ya, kita tunggu kering, bener-bener kering, nanti baru kita hidupkan, baru kita setat ya teman-teman. Ya, inilah teman-teman ya prosesnya. Sangat berhati-hati, kita perhatikan filter udara teman-teman ya. Setelah kita lakukan pembilasan ya teman-teman, ya otomatis ini masih basah sekali. Jangan kita hidupkan dulu mesinnya karena komponen-komponen kabelnya masih basah, takutnya ada air yang masuk di dalam komponen tersebut. Seperti ini songket kabel ini teman-teman ya, ini kan ada songket-songketnya ya. Kita keringkan dulu sama kanebo ya, kita keringkan ya, kita keringkan walaupun nggak sekering mungkin, yang penting genangan air di komponen-komponen ya, seperti speaker alarm kita keringkan dengan kanebo. Terus seperti perumahan skring kita keringkan sama kanebo, walaupun nggak sekering mungkin, tapi dia udah genangan airnya sudah terhisap kanebo teman-teman ya. Untuk dinamo startnya kita tempelkan kanebo ya, agar ada genangan air yang masih menggenang terambil atau terhisap kanebo. Komponen kabel ya, ini ada komponen kabel juga ya teman-teman, kita keringkan. Sini juga ada komponen kabel, kita keringkan dengan kanebo ya. Cara mengeringkannya ya kita kita sentuh-sentuh dengan kain kanebo aja. Nanti kalau ada genangan air pasti akan terhisap dengan kain kanebonya. Ini ada pompa power steering ya, kita
ya. Terus di filter udara ya, ini ada genangan-genangan air, kita tempelin aja dengan kain Nanebo, kita lap ya. Ini juga ada komponen songket, komponen kabel, yaitu penggerak water pump kipas air ya. Kita tempel-tempel aja. Untuk proses pengeringan dengan Kanebo cukup ditempel-tempel gini aja. Yang penting genangan air yang ada pada komponen apapun bisa hilang genangannya teman-teman ya. Oke, next kita keringkan dulu, kita tutup cupnya, kita keringkan. Boleh juga dibuka cupnya, tapi ini keadaan mendung ya, bahkan gerimis. Cukup kita tutup aja, kita tunggu berapa saat atau berapa menit ya teman-teman. Untuk lebih amannya kita tunggu 1 sampai 2 jam atau 1 jam. Kalau kondisi cuaca panas ya teman-teman ya, ini kan mendung teman-teman, langsung kita jemur di matahari aman, mungkin 30 menit sudah kering ya. Karena ini cuaca mendung, jadi kita bersabar aja, kita keringkan dulu, kita tutup dulu cupnya kisaran 1 atau 2 jam, mungkin sudah ada sebagian yang mengering ya teman-teman ya. Kita start nggak apa-apa, yang penting untuk catatannya filter udara yang tadi saya tunjukkan ya, lubang filter udara yang masuk di mesin jangan sampai ke masukkan air walaupun 1 tetes ya. Inilah teman-teman ya tutorial dari kami untuk berbagi pengalaman. Boleh teman-teman tanya jawab dengan saya, teman tanya dengan saya juga bertanya dengan teman ya, karena kita semua juga perlu pembelajaran apapun keadaannya ya teman-teman, karena kita semua perlu menimba ilmu sebanyak mungkin ya tentang teknik ya, terutama teman-teman teknik. Oke, next video dari saya ya, lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.